Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak. Suara saya bisa jelas kedengaran di sana ya? Nanti kalau misalnya agak gema atau bermasalah, nanti coba tolong saya diinformasikan. Sebelum memulai, kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Mohon teman-teman nanti bisa meng-unmute suaranya, biar kita bisa membaca Al-Quran bersama-sama. Nanti kita bersama-sama akan baca surat An-Nas aja. Kalau teman-teman nggak bisa menyalakan video, kita nggak apa-apa, tapi ketika pas baca Al-Quran, mohon teman-teman bisa meng-unmute atau mengaktifkan mikrofonnya ya. Kita akan baca surat An-Nas. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman yang hadir di sini sudah membaca Al-Quran, sudah meng-unmute suaranya. Semoga yang sudah membaca Al-Quran Allah akan mudahkan urusannya untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekarang bisa dibuka dulu portalnya biar teman-teman bisa isi presensi terlebih dahulu. Biar enggak lupa, silahkan dibuka karena ini beberapa ada yang sudah presensi tapi ada banyak juga yang belum isi presensi. Baik, untuk saat ini adalah materi pertemuan ke-6 ya. Nanti akan ada 2 materi di pertemuan hari ini. Jadi karena kelas lain ada yang tanggal merah, kelasnya masuk juga online, maka hari ini teman-teman juga biar sama, kita sama-sama masuk dengan pertemuannya adalah online gitu ya. Untuk tugasnya sudah saya lihat kelas C sudah 8 kelompok sudah mengumpulkan semua. Terima kasih banyak sudah mengumpulkan tepat waktu, tapi saya belum mengecek satu-satu ya, cuma melihat sudah ada 8 kelompok. Nanti biar saya koreksi setelahnya. Nanti kalau suara saya hilang atau kalau terputus ya, saya nggak ada jawaban, saya bisa dijapri lewat WA aja. Takutnya ternyata ada masalah di sinyal saya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang lingkungan organisasi.
Jadi akan ada dua ya, ada lingkungan internal dan juga nanti akan ada lingkungan eksternal. Bisa terlihat ya di layar. Oke, baik teman-teman kan sudah belajar yang namanya organisasi gitu ya. Sudah kemarin di awal belajar tentang manajemen dan ini kemarin sudah belajar tentang desain organisasi dan di dalam organisasi juga ada yang penting gitu ya. Namanya adalah internal. Organisasi itu sendiri dalam suatu ekosistem nanti akan ada terdiri dari faktor-faktor internal dan juga faktor-faktor eksternal. Jadi ada lingkungan yang ada di dalam organisasi atau internal dan juga nanti ada yang di luar organisasi atau eksternal. Memahami lingkungan itu penting untuk salah satunya adalah perencanaan strategisnya organisasi atau bisa juga untuk pengambilan keputusan atau bisa juga nanti biar organisasi bisa beradaptasi terhadap perubahan dari lingkungan baik internal dan eksternalnya untuk organisasi. Jadi tadi disebutkan atau disampaikan bahwa memahami lingkungan itu penting untuk yang namanya perencanaan strategis. Jadi ketika bicara tentang manajemen strategi, analisis lingkungan itu dilakukannya adalah pada tahap awal sebenarnya. Jadi ini ada penukaran materi ya, biasanya lingkungan itu adalah di materi pertemuan 3 dan 4, tapi karena kondisi kemarin kita harus belajar desain organisasi dulu karena dari praktisi, maka tentang materi lingkungan organisasi kita tukar di pertemuan ke-6 ini. Jadi analisis lingkungan bisa dilakukan untuk salah satu perencanaan strategis dalam kegiatan proses manajemen strategis. Biasanya diawali atau dilakukan dengan namanya dengan analisis SWOT gitu, strength, weakness, opportunities, dan threat. Jadi di situ kita bisa mengetahui apa kelemahan, kelebihan, kemudian peluang dan ancaman dari sebuah organisasi. Atau misalkan kita sebut organisasi itu adalah sebuah perusahaan. Maka ketika ada dua, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal, nanti dari lingkungan internal dan eksternal yang ada, kita bisa mengidentifikasi apa kelebihan, kelemahan, opportunities, dan juga ancaman yang ada dari kedua lingkungan itu. Jadi kalau lingkungan internal, karena ini kita bicaranya adalah lingkungan internal dulu, maka lingkungan internal itu adalah semua elemen di dalam organisasi yang berada di bawah kendali langsung manajemen dan dapat berubah atau dapat diubah untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi biasanya kalau internal berarti yang ada di dalam semua elemen yang ada di dalam organisasi. Bisa sumber dayanya, keseluruhan sumber daya yang ada, kemudian bisa juga budaya organisasi bahkan, habis itu bisa juga teknologi dan infrastruktur yang ada gitu ya, bahkan keuangan dan sumber daya yang lain. Nah, tapi sebelum kita bicara tentang lingkungan internal gitu ya, kita bicara dulu tentang karakteristik lingkungan. Karakteristik dari lingkungan atau lingkungan organisasi atau lingkungan perusahaan dia sifatnya akan ada dua, yaitu yang pertama adalah unik, yang kedua adalah dinamis. Jadi bersifat unik itu karena
misalnya organisasi atau perusahaannya bergerak dalam aktivitas kegiatan yang sama, tapi bisa juga dia itu akan menghadapi atau memiliki lingkungan yang berbeda, baik lingkungan internal atau lingkungan eksternalnya. Oke, misalnya sama-sama kalau di contohnya ini misalnya sama-sama perusahaan menawarkan rokok gitu ya. Maka dia bisa jadi nanti memiliki lingkungan eksternal yang berbeda. Jadi pesaingnya, faktor pelanggannya, sosial ekonomi atau mungkin geografinya gitu ya. Atau mungkin dari pemasok suppliernya gitu kan. Pemasoknya mungkin dari tembakau dari lokasi yang berbeda. Nah, itu kan dia berarti adalah lingkungan yang dimiliki oleh sama-sama dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang rokok gitu ya, tapi dia memiliki lingkungan eksternal supplier yang berbeda. Jadi ketika mengidentifikasikan lingkungan dalam setiap organisasi atau perusahaan, itu harus rinci dan jelas. Dalam artian misalnya lingkungan eksternalnya adalah supplier atau dia adalah pemasok. Maka kita harus identifikasikan secara jelas pemasoknya itu siapa, pemasoknya dari mana. Nah, karena setiap eh, pemasok siapa dan dari mana itu pasti dia juga memiliki keunikan yang berbeda, keunikannya sendiri-sendiri. Maka lingkungan itu sifatnya yang pertama adalah unik. Jadi ketika identifikasi, memang benar pemasok itu adalah lingkungan eksternal. Tapi ketika kita sudah mengidentifikasi dalam suatu organisasi tertentu, atau identifikasi dalam suatu perusahaan tertentu, maka kita harus lebih rinci dalam mengidentifikasi siapa lingkungan eksternalnya, pemasoknya siapa, pelanggannya siapa. Kemudian misalnya pesaingnya siapa. Atau ketika kita bicaranya adalah internal, lingkungannya internal, yang pertama adalah sumber daya manusia misalnya. Maka sumber daya manusianya dia siapa aja, karyawannya ada berapa. Nah, itu adalah kita mengidentifikasi secara rinci lingkungan, sehingga kita bisa melihat bahwa lingkungan itu bersifat unik, karena setiap masing-masing sama-sama pelanggan, sama-sama pemasok seperti yang saya contohkan tadi, tapi ternyata dia memiliki karakteristik juga yang berbeda. Kemudian selain unik, lingkungan itu juga bersifatnya adalah dinamis. Jadi yang namanya dinamis, dia itu tidak statis gitu ya. Dia tidak diam di tempat atau dia tidak bergerak. Justru malah kalau dinamis itu adalah bergerak, berarti kan artinya. Yaitu berarti kalau di sini yang dimaksud lingkungan itu dinamis, dia akan mengalami perubahan. Perubahan mengikuti suatu keadaan. Jadi kebutuhan misalnya pelanggan, pelanggannya siapa, selera pelanggan yang selalu berubah. Maka memungkinkan pelanggannya yang tadinya adalah menjadi lingkungan eksternal, karena seleranya berubah, sudah tidak jadi lagi eh, pelanggannya untuk perusahaan tersebut. Maka dia akan, namanya tadi lingkungan adalah sifatnya adalah dinamis. Jadi kalau misalnya dulu eh, lingkungan eksternalnya untuk pelanggannya handphone adalah mereka yang punya eh, skala ekonominya adalah menengah ke atas misalnya untuk handphone tertentu atau misalnya iPhone gitu ya. Tapi ternyata sekarang sudah bergeser selera pelanggan, bahkan yang ekonominya tidak ke atas pun juga banyak yang menggunakan iPhone. Nah, misalnya seperti itu. Jadi lingkungan itu adalah bersifat yang namanya dinamis. Dia selalu mengalami yang namanya perubahan. Nah, organisasi itu berada dalam sebuah lingkungan, baik lingkungan internal dan juga eksternalnya. Dan lingkungan itu sendiri juga bisa menjadi faktor, baik nanti faktor yang akan mendukung atau yang menghambat di dalam kegiatan organisasi, atau di dalam salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, atau
menjadi penghambat atau pendukung di dalam aktivitas organisasi untuk dia bisa mencapai tujuannya. Nah, dari beberapa tahun yang lalu ada beberapa penelitian mahasiswa gitu ya. Dalam bimbingan saya, teman-teman bisa cari mungkin nanti di dalam Scholar gitu. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dari lingkungan internal dan eksternal. Di mana kasusnya dulu adalah dia menjadi penghambat, kenapa kok para UMKM kerajinan, dulu objeknya adalah UKM kerajinan, kenapa kok dia tidak melakukan aktivitas pemasarannya dengan menggunakan digital atau dulu adalah e-commerce gitu ya. Karena diangkat dari sebuah berita dari Kementerian Kominfo, kalau dulu masih ini penelitian dari beberapa tahun yang lalu, sekitar 4-5 tahun yang lalu gitu ya, ada berita info di koran bahwa dari Kominfo melampirkan data bahwa hanya baru 50% dari UKM itu yang dia mendaftarkan eh, usahanya itu dalam pemasarannya secara digital. Nah, mungkin nggak seperti sekarang gitu ya, sudah sangat banyak. Kalau dulu menurut laporan Kominfo itu masih baru sekitar 50%. Maka berdasarkan data itu, ternyata kemudian ada mahasiswa yang eh, menjadikan itu sebagai tema pada penelitiannya. Jadi dia mencari atau mengidentifikasi faktor dari lingkungan dan eksternal, internal dan juga eksternal, yang dia itu kenapa kok menghambat aktivitas dari pemasarannya dari UKM. Nah, itu berarti artinya adalah lingkungan itu bisa menjadi pendukung dan juga penghambat terhadap bisa aktivitas atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Begitu juga sebaliknya, kegiatan organisasi juga akan bisa merubah lingkungan. Maka lingkungan juga akan mendorong pada perubahan organisasi. Jadi kegiatannya adalah, proses kegiatannya adalah timbal balik antara keduanya. Bisa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Organisasi bisa mempengaruhi lingkungan, bahkan lingkungan pun juga bisa, organisasi itu bisa terpengaruh dengan adanya perubahan pada lingkungan. Nah, ini kalau kita bicara tentang pembagian pada lingkungan organisasi, ada internal dan juga eksternal. Kalau internal berarti dia terkait langsung, artinya ada di dalam organisasi gitu ya. Jadi bisa pemiliknya atau owner gitu. Kemudian tim manajemen yang ada di dalamnya, para pekerjanya atau para anggota, misalnya dia adalah organisasi. Kemudian bisa berupa juga lingkungan fisik yang ada di dalam organisasi. Atau kalau misalnya lingkungan eksternal, nanti ada slide juga yang tentang kaitannya adalah lingkungan eksternal. Yaitu bisa berupa pemasok, pelanggan, pesaing, partner strategis gitu ya, regulator, pemerintah, masyarakat umum. Nah, ini adalah lingkungan organisasi yang secara umum baik internal dan eksternal. Tapi nanti kalau kita sudah bicara langsung tentang contoh lingkungan organisasi khusus misalnya pada UMKM roti gitu ya, maka kita sudah harus spesifikkan siapa pemiliknya, tim manajemennya itu terdiri dari apa, kemudian misalnya eksternal maka pemasoknya itu siapa, pelanggannya siapa, pesaingnya siapa, sehingga akan terlihat keunikan dari setiap masing-masing lingkungan pada organisasi tersebut itu pasti memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda dari satu dengan yang lain meskipun sama-sama misalnya dia adalah UMKM roti gitu ya. Jadi sekali lagi ketika nanti mencontohkan lingkungan organisasi dari suatu lingkungan organisasi dari suatu MKM atau perusahaan atau misalkan dari organisasi himpunan gitu ya, sudah disebutkan apa UMKM-nya, maka harus dispesifikkan. Internalnya itu bukan hanya pemilik, tapi pemiliknya siapa, manajemen, tapi manajemennya siapa, pemasoknya siapa, pelanggannya siapa. Nah, itu sudah harus lebih spesifik ketika kita identifikasinya sudah spesifik terhadap organisasi atau perusahaan tertentu. Jadi lingkungan internal, faktor apa yang harus dioptimalkan operasionalnya oleh organisasi,
Dan kalau eksternal, faktor apa yang berperan dalam mempengaruhi organisasi. Jadi biar organisasi itu bisa sustain atau bisa bertahan terhadap kompetisi dengan organisasi yang lainnya. Maka dia harus menguatkan lingkungan internal dan juga lingkungan eksternalnya di dalam organisasi. Selain itu, juga sifatnya adalah dia ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini juga bisa menjadi satu sisi yang negatif bagi perusahaan, atau dia bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya bagi perusahaan atau bagi organisasi, yaitu adanya ketidakpastian. Lah bagaimana kalau organisasi itu mau survive atau dia mau bertahan gitu ya? Maka organisasi itu harus dapat menghadapi. Jadi kuncinya adalah ketidakpastian dari lingkungan ini tetap harus dihadapi. Karena bagaimanapun organisasi ini berada di dalam lingkup lingkungan, baik dia adalah internal dan juga eksternal. Nah, ketidakpastian yang ada di lingkungan ini biasanya organisasi pemimpinnya ini tidak mempunyai informasi cukup tentang bagaimana keadaan lingkungan. Misalnya adalah ketidakpastian dari pelanggannya. Pelanggannya itu misalnya adalah eh, kok perusahaan make up gitu ya. Misalnya kemudian pelanggannya adalah wanita remaja usia 18 tahun ke atas. Nah, ternyata mungkin dalam setiap generasi punya selera yang berbeda. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu hal lingkungan eksternal yang ternyata memang dia tidak pasti, artinya berubah tadi yang dinamis. Maka kalau dalam organisasi itu dia tidak mempunyai informasi yang cukup tentang keadaan lingkungan, maka bisa yang namanya masalah tidak bisa bertahan. Dari yang mempengaruhi ketidakpastian lingkungan itu, kalau menurut dari Duncan itu ada dua dimensinya. Kenapa kok bisa adanya kepastian itu yang dua dimensi itu? Kenapa kok ada lingkungan itu? Menurut Duncan dalam bukunya itu adalah dikarenakan terlalu kompleks atau terlalu ragam, terlalu beragam, terlalu kompleks, terlalu banyak, terlalu berbeda, itu tadi heterogenitas. Jadi dia tidak homo tapi heterogen yang ada di lingkungan. Kemudian stabilitas lingkungan tadi, kecepatan perubahan pada elemen-elemen yang ada di dalam lingkungan, maka menyebabkan lingkungan itu menjadi sesuatu yang tidak pasti akhirnya. Kalau dari kerangka di sini berarti kalau kita lihat di bagian sumbu X gitu ya. Sumbu X berarti adalah dia yang garisnya adalah horizontal. Itu ini adalah ketidakpastian, diagram ketidakpastian menurut Duncan untuk bisa menggambarkan dari ketidakpastian pada lingkungan. Kalau garis sumbu X atau yang dia adalah horizontal, jadi semakin ke kanan, kompleksitasannya akan semakin kompleks. Kalau semakin ke kiri, itu adalah berarti semakin sederhana atau dia tidak terlalu kompleks. Sedangkan kalau sumbu Y-nya itu adalah stabilitas lingkungan yang semakin ke atas itu berarti dia semakin stabil, tapi kalau semakin ke bawah berarti dia semakin tidak stabil. Maka artinya kalau dia kompleksitasnya semakin ke kanan dan stabilitasnya semakin ke bawah, itu ketidakpastian lingkungannya itu adalah justru tinggi. Jadi bisa karena elemen lingkungannya yang ternyata jumlahnya banyak. Jadi banyak sekali elemen lingkungan di dalam organisasinya dan selalu berubah utamanya. Jadi ada perubahan-perubahan terus, selalu dinamis, adanya perubahan pada selera konsumen misalnya, sehingga ketidakpastiannya kan jadi lebih meningkat. Nah, itu yang mempengaruhinya karena di situ. Atau misalnya dari
yang diagram ini apabila kompleksitasnya adalah rendah, tapi stabilitas lingkungannya stabil, maka ketidakpastiannya menjadi rendah, yaitu kebalikannya tadi, yaitu elemen lingkungan dia tidak berubah-ubah atau dia misalnya berubahnya pun secara perlahan gitu ya. Jadi dinamisasinya itu tidak terlalu cepat. Nah, itu maka menyebabkan ketidakpastiannya itu menjadi rendah karena stabilitas lingkungannya lebih stabil dan kompleksitasannya lebih sederhana. Itu kalau menurut Tuncan. Nah, ini tadi ada beberapa lingkungan internal organisasi gitu ya. Ada pertama adalah pemilik. Jadi siapakah itu pemilik? Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, atau berdasarkan ketentuan lainnya yang dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Jadi secara historis ataupun hukum dia dikatakan sebagai pemiliknya, gitu ya. Kalau perusahaan mungkin kan ada pemiliknya, tapi kalau organisasi himpunan berarti nanti anggota yang ada di dalam organisasi itu bukan disebut sebagai pemilik, tapi pemiliknya nanti secara historis yang secara hukum dia adalah memang mungkin kalau organisasi non-profit dia tidak ada penyertaan modal di situ. Tapi mungkin ada ketentuan lain yang menyatakan dia sebagai akhirnya pemilik organisasinya. Kemudian yang kedua, lingkungan internal di dalam organisasi juga ada yang namanya tim manajemen. Jadi tim manajemen berarti orang-orang yang menurut pemilik organisasi atau perusahaan yang dia ditunjuk sebagai pengelolanya untuk suatu periode tertentu. Nah, biasanya itu yang tergambarkan dalam struktur organisasi. Jadi nanti ketika menjelaskan sudah secara rinci contoh gitu ya dari tim manajemen, maka kita sebutkan siapa pengelola di dalam organisasi atau perusahaan itu. Biasanya dia yang akhirnya tergambar di dalam struktur organisasi. Jadi ketika kita sudah khusus mendefinisikan lingkungan organisasi UMKM Roti, misalkan, maka kita tidak hanya menyebutkan lingkungan internalnya adalah pemilik, lingkungan internalnya adalah tim manajemen, tapi kita menyebutkan secara spesifik tim manajemennya itu siapa. Jadi misalnya di UMKM Roti itu ada divisi produksi, kemudian yang terdiri dari 2 staf karyawan misalnya. Kemudian ada juga divisi pemasaran yang terdirinya dari karyawan di toko misalnya. Nah, itu kita sudah secara spesifik menyebutkan tim manajemen yang dia adalah lingkungan internal dari organisasinya UMKM Roti X misalnya. Karena nanti bisa jadi karena kita bicara unik tadi, lingkungan internal organisasi untuk UMKM X dan UMKM Roti Y sama-sama roti, tapi bisa jadi dia adalah punya karakter yang unik sendiri setiap masing-masing lingkungannya. Kemudian para anggota atau para pekerjanya. Kalau yang tadi tim manajemen adalah pengelolanya, maka di sini kalau para anggota pekerja adalah aktivitas operasional. Jadi yang dia memang melakukan aktivitas secara operasional dan menjalankan tugas keseharian pada organisasi atau perusahaan itu. Ini masih bicaranya adalah sumber dayanya, sumber daya manusia. Jadi ketika pemilik, tim manajemen, para anggota pekerja itu kan merupakan sama-sama sumber daya manusia. Cuma dibedakan menjadi ada pemilik, ada tim manajemen, dan ada juga misalnya anggota. Sumber daya yang lain itu juga bagian dari lingkungan internal. Misalnya teknologi dan juga infrastruktur misalnya. Jadi bisa berupa peralatan, kemudian sistem informasi yang dimiliki, kemudian misalnya fasilitas. Misalnya tadi kita bicara UMKM Roti, maka lingkungan internalnya adalah teknologi dan infrastruktur. Apa bentuknya?
bentuknya teknologi dan infrastruktur, misalnya adalah fasilitasnya, dia punya toko rotinya misalnya. Kemudian peralatan apa yang dimiliki oleh UMKM roti. Nah, itu menjadi bagian pada lingkungan internal organisasi karena dia menjadi bagian sumber daya di dalam organisasinya. Nah, itu yang disebut sebagai poin keempat, yaitu lingkungan fisik dalam organisasi. Jadi lingkungan yang berupa sumber daya, tetapi selain sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan atau yang dimiliki oleh uh, organisasi itu, gitu ya. Kemudian misalnya contoh lain ketika kita misalnya bicara pada UMKM roti gitu ya dari tadi kita bicara ada sumber daya manusianya, kemudian bisa juga adalah sumber daya finansial atau keuangan. Jadi itu juga merupakan bagian dari lingkungan internalnya organisasi gitu ya. Kemudian produknya, jadi di UMKM roti itu produknya apa, variasinya, nah misalnya seperti itu. Kemudian eh, bisa sumber daya yang lainnya juga. Nah, apa itu sumber daya? Sebenarnya apa itu definisi dari sumber daya? Mungkin pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu sumber daya gitu ya. Sumber daya itu bisa berupa input untuk proses transformasi pada organisasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Ini kalau nggak salah juga udah ada di slide awal di pertemuan satu atau pertemuan dua ketika kita bicara manajemen yang ada penggambaran sistem yaitu input proses dan output, maka sumber daya itu posisinya adalah sebagai input. Itu bisa juga disebut sebagai aset, aset yang dimiliki oleh organisasi atau yang dimiliki juga oleh perusahaan. Kemudian keterampilan kerja, peralatan, mesin, material, termasuk merek dagang. Jadi mendaftarkan merek gitu ya, menghukumkan merek dari hasil dagang, itu juga bisa merupakan disebut sebagai sumber daya. Sumber daya bisa berupa aset tadi disebutkan. Nah, aset bisa bentuknya berarti ada yang terlihat, ada juga yang aset adalah tidak terlihat. Gitu ya. Kalau misalnya dia adalah kita identifikasikan lingkungan itu menjadi sebuah sumber daya, salah satunya adalah sumber daya, dan dia itu adalah disebut sebagai aset yang terlihat, maka kita bisa melihatnya secara fisik. Jadi kita bisa melihat dengan kacamata langsung gitu ya. Contohnya misalnya fasilitas produksi, bahan sumber daya keuangan, finansial tadi gitu ya. Atau kalau yang kedua berarti sumber daya yang kita sebut sebagai aset yang bisa juga tidak terlihat itu berarti dia tidak bisa dilihat atau tidak bisa disentuh gitu ya. Tapi kepemilikan aset yang tidak terlihat ini juga bermanfaat untuk menciptakan keunggulan kompetitif tadi di dalam organisasi. Maka dia juga menjadi lingkungannya. Misalnya merek tadi, paten, kemudian budaya perusahaan. Nah itu adalah sebuah aset atau sumber daya juga yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi itu dia tidak terlihat atau tidak bisa disentuh atau tidak kasat mata, tidak bisa melihatnya. Atau bisa juga disebut sebagai sumber daya itu adalah kapabilitas dalam organisasi. Jadi keterampilan atau kemampuan menggabungkan orang, aset dan proses untuk dia mengubah input menjadi output. Ternyata itu juga disebut sebagai yang namanya organisasi. Maaf, yang disebut sebagai yang namanya sumber daya di dalam organisasi. Maka berarti kalau dia adalah sumber daya adalah bagiannya dari lingkungan internal, maka aset yang tidak terlihat, aset yang terlihat ini dan juga disebutkan kapabilitas organisasi itu juga bisa merupakan bagian dari lingkungan yang ada di dalam organisasi.
langsung gitu ya. Contoh-contoh dari lingkungan internal yang ada di dalam organisasi atau yang ada di dalam perusahaan. Tahu apa itu lingkungan dan bagaimana pengaruhnya. Perubahan pada kondisi lingkungan juga perubahan pada organisasi. Lingkungan yang berubah dan berlangsung susunan manajemen tadi kan di dalam komponen pada lingkungan internal kan bisa salah satunya adalah manajemen. Bagaimana kemudian faktor lingkungan internal itu berpengaruh terhadap organisasi. Adanya perubahan pada susunan tim manajemen itu juga akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Maka perubahan pada internal organisasi juga akan mempengaruhi organisasi. Jadi awalnya misalnya punya pemimpin yang punya gaya kepemimpinannya itu dia adalah otoriter. Nah, mungkin dia akan menghasilkan organisasi yang memiliki karyawan atau jalannya jadi lambat karena saking otoriternya. Nah, nanti tentang banyaknya gaya kepemimpinan itu kayaknya ada materi juga di setelah UTS gitu ya. Nah, perubahan pada tim manajemen atau perubahan pada pemilik itu mungkin juga akan berubah yang ada di dalam organisasi. Maka itulah kemudian kenapa um, perubahan-perubahan yang ada di dalam lingkungan itu, kalau kita bicaranya ini adalah lingkungan internal, dia akan mempengaruhi organisasi. Materi yang pertama, yang lingkungan internal. Jadi karena tadi ini kita bicaranya adalah lingkungan organisasi, yang lingkungan internal, berarti akan juga ada yang kedua, yaitu namanya adalah lingkungan eksternal. Kemudian eksternal, kalau tadi lingkungan internal definisinya adalah sumber yang berada di dalam atau di bawah kendali langsung manajemen, maka kalau lingkungan eksternal secara definisi bisa diartikan sebagai mencakup semua faktor di luar organisasi. Namanya juga eksternal berarti artinya ada di luar yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk beroperasi secara efisien atau banyak. Kita bisa definisikan sebagai lingkungan langsung dan juga lingkungan umum, gitu ya. Kalau lingkungan langsung berarti dia yang mempengaruhi organisasi secara langsung. Nah, contohnya adalah dia adalah lingkungan langsung yang berada di luar organisasi, konsumen, pelanggan, kemudian pemasok, kemudian pesaing, gitu ya. Itu juga merupakan lingkungan langsung yang eksternal. Karena ini kita bicara adalah lingkungan eksternal, maka kita harap pada poin yang saya buat ini ya, dia adalah lingkungan langsung yang berada di luar organisasinya. Lingkungan umum berarti dia tidak langsung tidak mempengaruhi secara langsung dari suatu organisasi. Contohnya kalau lingkungan tidak langsung atau lingkungan umum itu adalah sosial yang bisa berupa demografi, gaya hidup, dan nilai sosial atau variabel ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, perubahan struktur ekonomi, kemudian variabel politik bisa pemerintah,
bisa perubahan pada struktur pemerintahan gitu ya, peraturan pemerintah, kemudian teknologi yang ada di luar organisasi gitu ya. Kalau tadi kan yang ada internal kok juga ada teknologi organisasi, maka dia adalah lingkungan internalnya. Tapi kalau variabel teknologi yang di sini berarti dia yang ada di luar organisasi. Kemudian di sini lain dari uh, lingkungan eksternal gitu ya, tadi belum disebutkan misalnya adalah organisasi UMKM atau perusahaan apa, perusahaan X, dia memiliki distributor atau dia memiliki mitra atau dia bekerja sama dengan lembaga keuangan, misalnya kreditur atau investor atau bank, itu kan juga menjadi lingkungan eksternalnya. Atau dia juga punya atau organisasi lingkungan di luar organisasi, dia bekerja sama dengan serikat buruh dan asosiasi industri. Nah, itu adalah bagian dari lingkungan eksternal yang secara langsung tadi bagaimana strategi dari menghadapi lingkungan gitu ya. Apabila mempengaruhi lingkungan secara langsung, bisa kita dengan cara melobi, misalnya pemerintah menggunakan iklan atau promosi untuk mengubah perilaku konsumen. Caranya tadi adalah misalnya menghadapi strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perubahan atau ketidakpastian tadi. Ketidakpastian dari perilaku konsumen. Maka kita bisa strategi yang dilakukan adalah menggunakan iklan atau promosi sehingga kita bisa mengubah pada perilaku konsumennya. Atau kita menyesuaikan diri atau justru kita yang mengikuti pada perubahan lingkungan. Jadi lingkungan yang ada bukan kita hindari atau mungkin bukan kita lawan, tapi justru kita yang menyesuaikan diri. Kita ini adalah organisasinya, kita menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Misalnya mengubah desain organisasinya sehingga sesuai dengan karakteristik lingkungan yang ada di eksternal. Gitu ya. Nah, itu strategi yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi yang namanya perubahan pada lingkungan. Nah, kita bisa melakukan yang namanya analisis lingkungan eksternal, yaitu namanya adalah PESTEL analysis atau analisisnya Porter, itu juga bisa. Jadi menganalisis politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal gitu ya dari lingkungan. Yang pertama adalah kita bisa analisis peluang dan ancaman dari organisasi atau pada sebuah perusahaan. Jadi pada SWOT tadi, ketika analisis lingkungan eksternal, itu berarti kita posisinya ada pada O dan T, opportunities dan threat. Jadi opportunities peluang apa yang ada pada lingkungan eksternal, kemudian ancaman apa yang ada di dalam lingkungan eksternal. Kalau analisis lingkungan internal tadi berarti posisinya kalau dalam analisis SWOT itu ada dalam S dan W. Jadi strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan apa yang dimiliki. Nah, kalau kita bicara lagi pada lingkungan eksternal, maka kemudian kita menganalisis peluang dan ancaman pada organisasi atau pada perusahaan. Kenapa kita perlu melakukan analisis peluang dan ancaman pada organisasi atau perusahaan? Karena perubahan lingkungan eksternal bisa menjadi sumber utama ancaman dan peluang perusahaan, baik di masa sekarang ataupun misalnya juga di masa mendatang. Jadi perubahan-perubahan yang ada gitu ya, perubahan lingkungan pada eksternal, perubahan kebijakan pada peraturan pemerintahan yang tadinya bisa ekspor kemudian dilarang untuk ekspor peraturan pemerintah,
atau biaya ekspornya menjadi naik. Nah, itu kan perubahan pada peraturan pemerintah. Nah, itu dia bisa menjadi ancaman juga bagi perusahaan. Contohnya, ancamannya bisa baik nanti perusahaan bisa terancam di masa sekarang, ataupun bisa juga nanti di masa mendatang misalnya. Yang dia adalah bukan ancaman, tapi adalah menjadi peluang gitu ya. Kebijakan pemerintah untuk ekspor. Nah, itu bisa jadi juga peluang yang baik bagi perusahaan, misalnya biaya ekspornya jadi dokumentasi atau administrasi yang menjadi lebih mudah. Itu kan menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM atau perusahaan atau organisasi. Kita harus melakukan yang namanya analisis. Dan bagaimana proses analisis lingkungan eksternal? Bisa melakukan dengan langkah SMFA gitu ya. Yang pertama kita bisa scanning dulu. Jadi ketika kita menganalisis tadi peluang dan juga ancaman, kita bisa diawali dengan scanning, jadi identifikasi tanda awal perubahan lingkungan dan juga tren perubahannya. Jadi bagaimana tanda awal akan adanya perubahan pada lingkungan? Trennya itu seperti apa? Tren pola dari perilaku konsumen. Nah, itu kan bisa kita identifikasi dari awal. Trennya itu seperti apa? Oh, kalau di awal bulan habis gajian, misalnya trennya membeli konsumtif, banyak berbelanja di UKM atau di supermarket, kita adalah organisasi UKM Wirata gitu misalnya ya. Maka trennya adalah ketika di tanggal 25 sampai dengan tanggal 10, karena itu adalah hari-hari gajiannya pelanggan. Trennya dia adalah Wirata ramai, kita sebagai UKM swalayan gitu ya, ramai pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 1. Jadi kita identifikasi, kita lakukan screening di awal. Kemudian yang kedua kita monitoring. Kemudian yang artinya adalah mengobservasi secara terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan juga perubahan tren. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita melakukan proyeksi atau forecasting dari perubahan tren yang dimonitor. Oh, berarti kalau uh, tadi penjualan atau ramainya swalayan itu adalah tanggal 25 sampai dengan tanggal 10, maka kita bisa membuat proyeksi perkiraan hasilnya. Dan kita menentukan perubahan lingkungan dan strategi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Atau itu disebut sebagai langkah yang terakhir, itu langkah assessing. Pada tanggal 25 sampai tanggal 10, mana itu banyak pelanggan yang pergi ke swalayan gitu ya. Maka kemudian strategi dan manajemen harus melakukan strategi apa, manajemen harus membuat strategi apa. Juga mengidentifikasikan eksternal, lingkungan eksternal gitu ya, ada buku yang mengidentifikasikan lingkungan eksternal, itu juga membaginya menjadi eksternal makro dan juga eksternal mikro. Kalau tadi kan secara langsung dan umum, ada yang mengidentifikasikannya komponen dari lingkungan eksternal itu adalah eksternal makro dan juga eksternal mikro. Eksternal makro itu disebut sebagai lingkungan umum, yaitu lingkungan yang eksternal, berarti yang ada di luar, di mana organisasi perusahaan tidak punya kemampuan untuk mengendalikan secara langsung. Itu disebut sebagai yang namanya eksternal makro. Tapi kalau dia bisa mengendalikan secara langsung, gitu ya, sebagai lingkungan eksternal mikro, lingkungan tugas atau lingkungan kompetitif, lingkungan mana perusahaan punya sedikit kemampuan atau mengendalikan atau mempengaruhi dari lingkungan
eksternal. Apa contohnya lingkungan eksternal makro dan eksternal mikro? Dalam contohnya dibagi menjadi eksternal makro berupa yang tadi pemerintah, variabel ekonomi, gitu ya, variabel demografi, sosial budaya, teknologi. Nah itu dia definisinya sebagai makro yang dia tidak bisa langsung mempengaruhi. Tapi kalau yang mikro berarti yang sama masuk pelanggan, pasar tenaga kerja, ancaman produk pengganti, persaingan industri, apa. Ini adalah eksternal mikro. Maka nanti ketika kita juga sudah mencoba mengidentifikasikan secara spesifik gitu ya, ketika kita bicara adalah desain organisasi, maka kita sudah harus mengidentifikasikan juga spesifik mikro pemasok. Pemasoknya siapa? Yaitu bahan baku matinya dari mana, dari PT apa, dari CV apa misalnya. Pelanggannya kemudian siapa, laki-laki perempuan usia berapa, atau dia adalah anak-anak gitu pelanggannya. Kemudian lingkungan demografi, demografinya itu siapa, teknologi yang dimaksud, sosial budayanya seperti apa. Harus mengidentifikasikan secara spesifik lagi. Kalau kita sudah identifikasikan secara spesifik baik organisasi atau perusahaan tertentu secara umum. Nah, apa itu lingkungan ekonomi? Jadi berhubungan dengan sifat dan arah ekonomi di mana suatu perusahaan itu beroperasi. Perubahan pada kondisi ekonomi, misalnya inflasi, pertumbuhan GDP, kemudian anggaran belanja, atau nilai tukar mata uang yang naik turun. Nah, itu termasuk kondisi pada lingkungan eksternal. Kalau yang dimaksud dengan lingkungan demografi, ini belum berubah ya di slide-nya ya. Ekonomi, kemudian selanjutnya adalah demografi. Demografi yang dimaksud di sini adalah perubahan populasi permintaan dan penawaran pasar. Nah, itu adalah demografi. Kita kemudian politik dan hukum. Faktor yang dikendalikan oleh pemerintah terhadap industri ya, yang harus dipatuhi oleh organisasi. Misalnya adalah peraturan dari perundang-undangan atau lingkungan politik dan hukum ini bisa mencakup pada peraturan pemerintah misalnya atau undang-undang. Berarti peraturan pemerintah terkait apa? Terkait misalnya jual beli, perdagangan atau upah minimum. Nah, itu merupakan lingkungan politik dan lingkungan teknologi. Teknologi merupakan pendorong di balik pengembangan berbagai produk dan pasar baru. Nah, maka nanti identifikasi apa masuk dari lingkungan teknologinya. Misalnya otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi elektronik dan juga telekomunikasi. Nah, itu menjadi bagian dalam lingkungan pada lingkungan teknologi yang merupakan lingkungan eksternal. Kalau sosial budaya, misalnya pola konsumsinya, kemudian bagaimana aktivitas konsumen dalam mengisi waktu luang, atau bagaimana faktor misalnya, mana para individu itu apabila dia ingin memuaskan keinginan atau kebutuhannya. Nah, itu adalah bagian dari lingkungan sosial. Tadi adalah mikro.
makro, maaf. Jadi makro yang dia itu tidak berpengaruh secara langsung. Kalau kemudian yang mikro, yang tadi contohnya adalah pemasok gitu ya. Kemudian kalau di sini ada pendatang baru, kemudian ini adalah pemasok, ini adalah konsumen, pembeli atau pelanggan, produk pengganti gitu ya. Dia adalah lingkungan dari eksternal yang mikro. Jadi atau yang pertama adalah pendatang baru. Jadi pendatang baru itu tantangan dari pendatang baru yang ada, misalnya persyaratan modalnya dari pendatang baru, keunikan produknya, skala ekonomisnya, misalnya biayanya adalah murah, atau kemudian kebijakan eh, pada reaksinya. Nah, itu adalah pendatang barunya. Nah, kemudian pemasok di sini pemasoknya siapa? Nah, pemasok menjadi sangat kuat itu apabila didominasi oleh sedikit perusahaan dan pemasok memiliki ancaman yang terintegrasi depan yang kuat. Jadi pemasok itu juga merupakan salah satu lingkungan eksternal di dalam organisasi yang dia merupakan input yang penting bagi perusahaan atau bagi organisasi. Karena kan pemasok itu memiliki produk ya yang dia akan menjadi inputan langsung. Nah, maka nanti kita bagaimana kekuatan tawar menawar terhadap pemasok bisa mempengaruhi pada organisasi kita. Pembeli itu juga merupakan lingkungan pada organisasi, yaitu lingkungan eksternal. Kemudian kita bisa mendefinisikan siapa pembelinya, dia atau dia adalah siapa konsumennya. Atau produk pengganti itu juga merupakan salah satu dari lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal, lingkungan juga berpengaruh terhadap organisasi. Organisasi bisa beradaptasi terhadap lingkungan, bisa melalui perubahan internal dan juga mengubah kondisi lingkungan sehingga nanti menguntungkan bagi organisasi. Nah, bagaimana adaptasinya? Adaptasinya kita bisa kompleksitas pada struktur organisasinya. Organisasi yang perlu jadi kompleks kalau misalnya lingkungannya semakin kompleks. Tugasnya menjadi juga semakin kompleks. Lingkungan juga perlu dihadapi oleh bagian khusus pada yang namanya organisasi. Misalnya strategi yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan lingkungan gitu ya. Kayak tadi adalah ketika kita bicaranya ketidakpastian lingkungan, karena lingkungan itu pasti mempengaruhi yang namanya organisasi. Lalu bagaimana kalau lingkungan itu uh, kita bisa lakukan dengan strateginya yang pertama adalah menciptakan hubungan baik dengan elemen penting pada lingkungan. Jadi misalnya pada pesaing, pesaing itu kan juga menjadi lingkungan eksternal pada perusahaan. Nah itu kan bisa menjadi ancaman buat perusahaan gitu ya. Bagi organisasi misalnya kita bicaranya adalah organisasi perusahaan. Kalau dari tadi kita bicaranya adalah UMKM roti gitu misalnya, maka UMKM roti X menjadi pesaing pada UMKM roti Y misalnya. Maka kemudian bagaimana strategi yang kita lakukan terhadap elemen yang ada dalam lingkungan itu gitu ya. Kita bisa menciptakan hubungan baik dengan mereka. Caranya gimana? Salah satunya kita bisa lakukan dengan yang namanya merger atau akuisisi. Jadi kita mengintegrasikan organisasi lain yang merupakan sumber ketidakpastian. Jadi kita bisa merger dengan pesaing itu misalnya. Atau kita bisa lakukan kontrak misalnya dengan pemasok.
ketidakpastian harga pemasok. Maka bagaimana kita menghadapinya, strateginya, bahwa pemasok itu adalah lingkungan eksternal kita, sehingga kita tidak perlu merubah lagi eh, pemasok A, kita tidak perlu mengganti menjadi pemasok B gitu ya. Biar nanti perubahan lingkungannya tidak begitu signifikan bagi organisasi. Maka kita bisa mengadakan atau membuat kontrak jangka pendek atau bahkan langsung jangka panjang dengan pemasok bahwa kita akan mengambil bahan baku dari pemasok A tersebut. Gitu ya, itu bisa kita lakukan sebagai strategi juga untuk mengendalikan lingkungan, mengendalikan si pemasok tadi misalnya. Kemudian strategi kita bisa dengan kooptasi, yaitu adopsi orang penting dari lingkungan untuk masuk ke dalam organisasi. Sehingga ada perhatian terhadap keberhasilan organisasi. Jadi kita mengadopsi orang yang ada di dalam lingkungan eksternal itu untuk bisa masuk ke dalam organisasi kita. Nah, itu strategi yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan lingkungan. Ya, kooptasi tadi mengadopsi seseorang yang punya kedudukan penting pada beberapa organisasi lain sehingga menjadi saluran komunikasi dengan organisasi lain tersebut, atau itu kita adalah uh, adanya direksi yang dewan penasehat, misalnya kita dari organisasi lain yang sama, sehingga nanti kita punya jalur komunikasi. Misalnya kita sebuah organisasi pendidikan gitu ya, kemudian lingkungan eksternal kita adalah organisasi pendidikan yang lain, maka kita bisa menggunakan sumber daya yang ada di dalam organisasi pendidikan yang lain itu untuk masuk ke dalam organisasi kita misalnya. Sebagai strategi untuk apa? Sebagai mitra hubung gitu. Atau yang menghubungkan kita, atau tadi disebutnya sebagai saluran komunikasi dengan organisasi lain tersebut. Sehingga kita bisa mempelajari organisasi lain. Nah, itu disebut sebagai kooptasi. Atau kita strateginya bisa dengan pengangkatan eksekutif, mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, atau strateginya kita bisa iklan dan hubungan masyarakat. Karena lingkungan kita adalah konsumen gitu ya, eksternal, pelanggan, maka kita kan harus dekat dengan konsumen. Harus kita dekati konsumennya atau harus kita dekati pelanggannya. Maka kita untuk bisa mempengaruhi, maka kan kita harus misalnya contohnya adalah dengan membuat iklan atau hubungan masyarakat, atau kalau di organisasi perusahaan itu namanya CSR, jadi Corporate Social Responsibility. Kegiatan perusahaan itu adalah kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi kayak CSR itu seperti program pengabdian gitu ya. Jadi perusahaan memberikan bantuan apa, fasilitas apa untuk lingkungan di situ, sehingga nanti lingkungan tersebut yang juga menjadi lingkungan eksternalnya pada perusahaan juga menjadi tertarik atau paling tidak dia itu respect terhadap organisasi yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, itu bisa dengan yang namanya hubungan masyarakat. Kalau tadi yang pertama adalah strateginya kita menciptakan hubungan baik, gitu ya, strategi untuk mengendalikan lingkungan, kita menciptakan hubungan baik yang pertama, maka yang kedua kita bisa membentuk lingkungan. Membentuk lingkungan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan itu, kita bisa membentuk lingkungan agar lingkungan itu tidak berbahaya bagi organisasi. Misalnya ada dengan cara asosiasi perusahaan, persatuan organisasi yang punya tujuan yang sama. Misalnya kita adalah UMKM Polri, kita bikin misalnya asosiasi eh, pengusaha roti di kota Jogja. Nah, itu adalah cara kita untuk membentuk hubungan yang baik agar tidak berbahaya bagi UMKM kita.
bisa juga dengan misalnya untuk bidang kegiatan, memilih segmen lingkungan yang persaingannya tidak terlalu berat. Nah, itu juga bisa caranya untuk membentuk lingkungan agar dia tidak berbahaya. Nah, ini adalah lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal dari organisasi atau baik dari organisasi perusahaan gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar mengidentifikasi baik itu dia adalah lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal perusahaan. Caranya gimana? Teman-teman nanti bisa untuk di pertemuan 7 ya, ini sebagai bahan persiapan UTS juga. Jadi salah satu sebagai kisi-kisi UTS juga. Nanti salah satu soalnya adalah tentang lingkungan, baik dia adalah lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Jadi nanti bahan itu teman-teman bisa persiapkan sebelum UTS, karena UTS nanti adalah open book gitu ya. Teman-teman boleh membawa catatan, membawa slide, membawa buku, membawa dokumen apapun, tapi adalah milik sendiri. Tidak boleh milik orang lain. Jadi nanti di pertemuan tujuannya teman-teman adalah melakukan studi lapangan secara mandiri. Teman-teman cari UMKM, boleh apa aja, minimal usaha kecil boleh gitu ya. Kalau tadi kan saya contohkannya adalah UMKM roti gitu ya. Tapi yang nggak boleh berarti adalah sama dengan teman-temannya. Jadi misalnya satu UMKM roti X, maka orang kedua nggak boleh juga UMKM roti X. Jadi nanti pastikan paling tidak satu kelas itu tidak sama untuk lokasi UKM-nya. Jadi dia boleh UKM kelas kecil, menengah, atau besar, atas, gitu bisa boleh gitu ya. Nanti teman-teman kunjungan lapangan ke sana, teman-teman identifikasi dan jelaskan apa saja lingkungan internal dan juga lingkungan eksternalnya. Identifikasikan secara rinci. Jadi saya tadi bilang kalau kita sudah pada kasus khusus UMKM X, maka kita sudah harus identifikasikan lingkungan internal dan eksternalnya itu adalah secara spesifik juga. Jadi jangan lagi menyebutkan bahwa lingkungan internalnya ya hanya SDM, kemudian pemilik, kemudian manajemen, gitu ya. Tapi sudah spesifik pemiliknya siapa, manajemennya siapa saja, kemudian misalnya tadi bicaranya teknologi dan peralatan, maka teknologi dan peralatannya apa saja yang dimiliki oleh UMKM Pati. Ya. Kalau kita bicara eksternal, lingkungan eksternalnya adalah pesaing. Nah, pesaingnya UMKM Pati X itu siapa? Kemudian pemasoknya dia siapa? Gitu ya. Kemudian apa namanya? Konsumennya itu juga siapa saja dari sisi geografi, demografi dan sebagainya. Jadi sudah secara spesifik menjelaskan lingkungan internal dan eksternal pada lokasi yang teman-teman menjadi bisa di lapangan. Nah, itu bisa teman-teman kerjakan nanti di pertemuan ke-7. Jadi nanti pertemuan ke-7 tidak ada pertemuan secara offline dan offline ataupun online. Teman-teman langsung studi lapangan gitu ya. Nanti presensinya pada di pertemuan ke-7 sesuai dengan jadwal audit. Jadi jangan lupa untuk presensi, karena presensi akan dibuka presensi ke-7, pertemuan 7 berarti akan dibuka di minggu depan di jam ke-4.56 gitu ya. Teman-teman, kegiatannya adalah studi lapangan secara mandiri, secara individu. Nah, hasil dari studi lapangan itu tidak perlu teman-teman kumpulkan ke saya nanti baik dalam software ataupun hafal. Tapi itu adalah menjadi bagian yang ada pada salah satu soal yang ada di UTS. Jadi silakan teman-teman bisa bawa itu sebagai dokumen catatan open book gitu ya untuk UTS. Dan lampirkan juga nanti salah satu buktinya teman-teman melakukan studi lapangan. Minimal satu bukti print foto ketika teman-teman kunjungan ke UMKM itu. Jadi nanti fotonya diberi nama, kelas dan juga nih, gitu ya. Kemudian itu disertakan dalam jawaban pengumpulan
soal UTS. Ya. Jadi sekali lagi tugas individu ini tidak dikumpulkan sebelum UTS, tapi justru menjadi bagian soal yang memang ada di dalam UTS. Jadi nanti soal OMP mungkin akan ada 2 atau 3 ya, saya juga belum buat, tapi salah satunya adalah tentang lingkungan ini. Dari studi lapangan teman-teman untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal, dan studi lapangannya dilakukan kapan gitu ya, bisa dilakukan di pertemuan ke-7 OMPI besok. Jadi presensinya bisa di pertemuan ke-7 sesuai dengan jam pada jadwalnya OMPI. Jadi kita nggak akan ada pertemuan online ataupun offline karena itu menjadi studi lapangan teman-teman ke UMKM. Tapi pastikan tidak sama antara UMKM satu teman dengan teman yang lain atau satu orang dengan orang yang lain. Jadi nanti bagaimana diaturnya, mulai ketua kelas caranya seperti apa, pastikan tidak sama. Sama-sama UMKM roti misalnya, tapi jangan sama-sama UMKM roti X misalnya. Nah, itu tidak boleh sama antara satu dengan yang lain. Karena nanti kalau misalnya sama, keduanya berarti tidak akan saya koreksi, tidak akan saya nilai. Dan ini berpengaruh terhadap hasil TS-nya. Karena ini adalah bagian dari soal pada PTS. Dan jangan lupa dikumpulkan salah satu bukti print foto gitu ya ketika kalian kunjungan lapangan ke UMKM. Jangan lupa dituliskan UMKM-nya namanya apa dan lokasinya di mana. Nah, itu menjadi bagian penting dalam penilaian pada hasil kunjungan lapangan. Itu kira-kira untuk materi lingkungan dan juga untuk kisi-kisi UTS-nya. Jadi kisi-kisi untuk UTS-nya nanti adalah salah satu soalnya sudah saya sampaikan ya, bahwa yaitu tentang lingkungan dari hasil studi lapangan yang teman-teman lakukan pada pertemuan ke-7. Dan nanti soal yang lain adalah tentang manajemen. Jadi di luar materi yang dari Bu Anin, karena Bu Anin itu kan nanti subbagiannya adalah sudah ada penilaian pada tugas. Nah, jadi yang belum menjadi penilaian pada tugas itu akan menjadi soal pada UTS. Nah, lingkungan organisasi ini juga tidak ada tugas hariannya, tapi dia adalah menjadi bagian pada soal pada UTS. Begitu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau yang belum presensi, silakan bisa isi presensi sebelum nanti presensinya ditutup. Ada yang mau bertanya dulu tentang UTS atau ada yang mau bertanya dulu tentang materi OMPI, silakan. Ini sekarang 11.30, saya tunggu waktu 5 menit untuk bisa presensi, dan untuk bila ada yang bertanya bisa angkat tangan atau langsung di-unmute aja suaranya.
Baik, sudah 5 menit ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya juga akan tutup presensinya. Kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya untuk mata kuliah OMPI. Sampai bertemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Semoga tidak bertemu lagi di mata kuliah yang sama. Jangan lupa dipersiapkan untuk UTS-nya. Kisi-kisi sudah saya sampaikan. Jadi tidak ada pertanyaan lagi di dalam grup ketika menjelang kuliah UTS OMPI ya. Nanti Tahaya tidak akan menjawab kalau ada yang bertanya tentang bagaimana kisi-kisinya UTS. Intinya adalah bisa open book sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh TU. Teman-teman boleh membuka dan membawa apapun, tapi tidak boleh saling pinjam di dalam kelas. Kemudian yang ada di dalam slide ini silahkan dipersiapkan. Bisa dipersiapkan di minggu depan, mulai dari minggu depan di pertemuan ke-7 untuk UMKM-nya. Tidak boleh sama, identifikasi langsung secara spesifik lingkungan internal dan eksternal, dan ini menjadi bagian dari salah satu soal pada UTS. Dan teman-teman bisa bawa satu bukti print foto gitu ya. Jadi di print di kertas, gitu aja nggak apa-apa, kertas A4. Nanti bisa dikumpulkan, jangan lupa ditulis nama, kelas, dan juga NIM-nya. Ini menjadi bagian juga dalam penilaian UTS. Baik, semoga teman-teman sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa presensi juga di minggu ke-7 langsung di jam OMPI gitu ya. Nanti tidak ada dispensasi lagi terhadap teman-teman misalnya lupa atau tidak presensi gitu ya. Karena saya sudah informasikan untuk pertemuan 7 presensinya adalah sesuai di jam kuliahnya OMPI. Terima kasih banyak. Saya tutup sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.